rekan Ustadz Taufik Al-Miftah, Bapak dan saudara-saudaraku semua, terima kasih sudah hadir di acara pagi ini. Jadi hari ini kita mau mendengarkan kajian dari Ustadz Taufik Al-Miftah dalam rangka Ustadz menyambut bulan Ramadan. Mohon diberikan pandangan dan masukan kita sebagai umat muslim dan sebagai keluarga, ibadah apa yang baik untuk kita jalankan dan bagaimana kita menyambut bulan baik ini. Kemudian nanti mohon juga Ustaz bisa memimpin doa bersama, dan di doanya juga ditambahkan doa keselamatan untuk adik kita yang sedang mengandung 4 bulan Ustaz. Gitu ya. Jadi ada 2 request doa ini ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah dan makan siang. Nah, nanti setelah tausiah dari Ustaz ada sesi tanya jawab. Ini kebetulan adik-adiknya istri saya ini udah gak sabar, udah 2 minggu pengen tanya banyak sama Ustaz, tanyanya banyak. Jadi nanti Ustaz mudah-mudahan gak kerepotan jawabnya. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya serahkan kepada Ustaz Taufik Al-Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, Sahibul Bait Bapak Arifin, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umurnya dalam ketaatan, keistiqomahan, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk para ibu, para bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, untuk adik-adik juga, ya mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di rumah ini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah Firdaus. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah untuk kita sama-sama mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci. Karena bulan suci Ramadan itu sudah tidak lama lagi akan mengunjungi kita. Berapa hari lagi? Tidak sampai 50 hari. Ya, sebentar lagi 1 bulan lah kira-kira. Bahkan kalau ulama-ulama dulu, ya ulama salaf itu dari 6 bulan mereka sudah berdoa kepada Allah. Mereka sudah meminta kepada Allah dengan doa-doa yang masyhur, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Karena Ramadan pasti datang atau enggak? Pasti, tapi kita pasti ketemu atau enggak? Makanya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membicarakan Ramadan, ada satu hal yang sebenarnya harus ada dalam hati kita ketika kita didatangi atau dikunjungi oleh bulan suci Ramadan.
apa satu yang harus ada dalam hati kita, yaitu adalah kerinduan. Ya, rindu. Ini kunci sebenarnya. Kalau tidak ada rindu, itu nggak akan mungkin Ramadannya nanti menjadi Ramadan yang terbaik. Jadi kata kunci pertama adalah kita harus merindukan. Dari kapan? Ya dari 6 bulan sebelumnya. Bahkan artinya semakin dekat semakin tambah kerinduannya. Ada pepatah mengatakan zur hibban tazdad hubban. Semakin jarang bertemu semakin tambah rindu. Gitu kan? Makanya kenapa ini kita kajian setahun sekali supaya tambah rindu. Lama tuh dulu di Meruya ya ketemu. Sekarang di Bogor, subhanallah. Ya, tapi kalau setahun kelamaan ya. Idealnya tuh sebulan 1 kali gitu. Biar cepat nanti di Bekasi. Iya, subhanallah. Jadi makin jarang ketemu akan semakin rindu. Itu yang harus terjadi kepada kita. Nah, bulan suci Ramadan datangnya itu enggak setiap bulan, datangnya 1 tahun 1 kali. Seharusnya orang yang beriman dia rindu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena jarang ketemu. Mungkin kalau gaji bulanan itu datangnya tiap bulan. Harusnya ibu nggak rindu sama gajian bulanan karena tiap bulan datangnya. Tapi ibu akan rindu dengan tabungan hari raya, betul nggak? Kenapa? Karena datangnya hanya setahun sekali. Mana yang dirindukan? Gajian atau THR-an? Dua-duanya. Oh ini hebat nih ya. Jadi kalau dengan urusan dunia itu saja kita bisa rindu, apalagi urusan akhirat. Itu harus lebih rindu lagi. Ya subhanallah. Maka ketika kita ada rasa rindu dengan bulan suci Ramadan, walhasil ketika Ramadan itu nanti datang, kita akan bahagia. Itu kuncinya tuh. Ibu mohon maaf kalau saya analogikan begini. Suaminya kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri, lama tidak pulang. Kalau istrinya rindu dengan suaminya, ketika suaminya pulang, bahagia enggak itu? Bahagia, bahkan baru dapat kabar, mama, ayah besok terbang ya. Besok pagi-pagi ayah terbang kemana? Pulang. Itu subhanallah, kebahagiaannya itu sudah senyum-senyum sendiri itu lagi jalan. Kenapa? Suaminya mau datang. Subhanallah, itu rumah dibersihkan, dihias, ya kalau perlu ganti warna cat semuanya, menyambut orang yang dicintai. Itu nanti suaminya sudah di mana ya? Sudah di bandara. Oh makin kangen tuh. Oh makin siap-siap tuh. Subhanallah, dia ke salon ya, khusus wanita. Oh semua dibersihkan semua untuk menyambut suami. Begitu suaminya sampai rumah, itu rindunya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena yang dinanti itu adalah sosok yang dirindukan. Coba kalau suaminya itu nggak dirindukan, begitu dapat kabar, mama, ayah besok terbang ya, itu kira-kira apa jawaban istrinya tuh? Ya Allah, kenapa dia pulang? Itu kalau nggak ada kerinduan. Itu baru sampai rumah suaminya itu udah ditanya, ayah kapan berangkat lagi ya? Subhanallah. Itu karena tidak ada kerinduan. Makanya kunci pertama ini, tolong tanamkan rasa rindu kepada bulan Ramadan, supaya kalau nanti Ramadan datang, yang ada dalam hati kita adalah kebahagiaan. Itulah kalimat yang sering diucapkan, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu apa sih? Marhaban itu begini. Jadi kalau dikatakan marhaban itu asal katanya rohaba. Rohaba itu artinya hati yang kosong. Jadi kalau ada gelas nih kosong, kira-kira kalau gelas itu kosong, diisi sesuatu masuk nggak? Ya diisi mungkin kelereng, diisi beras, diisi kerikil, akan masuk. Kenapa? Karena gelasnya kosong. Tapi kalau gelasnya sudah berisi, itu diisi lagi sesuatu, nggak akan masuk. Makanya rohaba itu maknanya hatinya sudah kosong. Bersihkan hati kita ini ya dari segala pelik urusan-urusan dunia. Bersihkan dari sekarang. Kenapa? Supaya kosong, nanti masuk bulan suci Ramadan itu mudah diisi dengan segala macam nasihat, segala macam kebaikan, segala macam amal soleh, sehingga
Itulah kata-kata marhaban. Marhaban itu tidak hanya mengucapkan selamat datang, tapi selamat datang ya Ramadan, aku sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, aku siap. Apapun yang Ramadan perintahkan, aku akan kerjakan. Itu namanya marhaban. Ya, maka ini kunci pertama yang harus dipahami ketika kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, itu dari hati. Kemudian dari fisiknya itu rohani tuh. Hati itu urusannya adalah spiritualnya, rohani. Dari fisik, kalau rumah ini seandainya kedatangan presiden, ya, kedatangan presiden lah, atau jangan presiden lah, kurang keren, kedatangan Raja Salman misalnya, kira-kira rumah ini diapain? Direnov terlalu lama ya, dihias lah, ya minimal ke Arab-Araban, ya walaupun hasilnya Arab maklum nanti. Tapi karena yang datang tamu dari Arab itu di Arab-Arabin tuh, nanti ada bendera Saudi, ada karpet-karpet kerajaan, subhanallah. Ya bahkan sewa, kalau ada security-nya ganti security-nya minimal orang Arab condet, kan gak ada masalah. Kenapa? Menyambut Raja Salman, itu manusia yang datang. Ini yang datang adalah tamu istimewa. Ya, bulan suci Ramadan yang membawa segala kebaikan. Makanya secara fisik kita juga harus menghias. Ya, apa yang dihias? Kalau ruh tadi dengan mengkosongkan hati kita. Kalau badan, ibu, bapak boleh sebelum Ramadan beli gamis sebaik-baiknya, bukan semahal-mahalnya. Gamis paling baik, gamis paling nyaman, supaya terawih tuh enak. Tiap satu malam terawih, satu kali baju baru. Jadi semangat itu. Ya, jangan beli baju untuk lebaran saja. Ini beli baju lebaran untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Subhanallah. Mukenanya sudah siap 30 mukena. Subhanallah. Jadi setiap terawih ganti mukena. Ini kalau mampu, ya, jangan kemudian jadi dalil nanti suaminya dipaksa. Ya. Itu salah satu cara untuk mempersiapkan. Atau empat seminggu sekali ganti gitu ya, nggak apa-apa. Di rumah tuh buat spot-spot untuk baca Quran supaya nyaman. Buat anak-anak juga, kalau anak-anak perlu murojaah, buat tempat-tempat. Ya, intinya kita punya persiapan lah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, meja untuk nanti sahur bareng, iftar bareng, supaya kekeluargaan itu ada di bulan Ramadan. Karena tidak pernah ada makan bareng pagi-pagi keluarga kecuali makan sahur. Sarapan aja kadang-kadang kan enggak kan? Suami sudah berangkat, kadang-kadang anak juga buru-buru karena telat sekolah, atau kadang ibunya juga belum masak. Tapi kalau sahur itu hampir satu keluarga makan bareng. Saya walaupun 1 bulan full enggak pernah di rumah itu kalau Ramadan, dari pagi itu pulang-pulang malam, karena ada kajian duhur, ada kajian sebelum berbuka, ada kajian ba'da tarawih, ngimamin tarawih, itu sampai rumah bisa malam. Tapi minimal sahur pasti saya sama istri. Tapi kalau buka udah masing-masing tuh, istri buka di mana, di kantor, saya di mana. Di 1 bulan tuh nggak pernah ketemu buka bersama, kecuali memang istri saya ajak ada momentum buka bersama. Tapi untuk makan sahur pastilah kita sama-sama. Makanya ada tempat-tempat nih, nanti kita selama Ramadan tempat makan sahur di sini anak, subhanallah, itu akan akrab ke keluarga. Ya, itu secara fisik, ya. Pastinya semuanya tidak akan sama. Masing-masing keluarga punya punya atmosfer yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan, ya. Maka ini 2 hal yang penting untuk kita persiapkan sebelum datang bulan suci Ramadan, rohanian wa jasadian. Kalau badan juga sehat ya harus. Makanya dari sekarang jangan banyak minum-minum yang ini, karena cuaca ini sedang gampang ganti-ganti cuaca. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Ini kalau pas Ramadan nanti sakit kan jadi ibadahnya nggak maksimal. Ya, banyak minum air putih. Ya kira-kira itulah. Bapak Ibu lebih paham untuk soal kesehatan badan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekarang bagaimana langkah kita untuk betul-betul mempersiapkan bulan suci Ramadan? Ini lebih jauh lagi. Ya, jadi poin-poin tadi itu sebagai mukaddimah saja. Secara rohanian wa jasadian. Pasti lebih banyak kita siapkan rohani kita.
Karena ibadah itu pondasinya adalah ruhani, qalbu atau hati. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Rasulullah maksudnya mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak lihat pakaian, enggak lihat ganteng, enggak lihat cantik, enggak lihat gamisnya, enggak lihat jilbabnya, tapi yang Allah lihat itu hati dan amal. Makanya persiapkan qalbu kita, hati kita agar ibadah di bulan suci Ramadan mendapatkan ibadah yang terbaik. Ya, ibadah yang terbaik itu ukurannya adalah bukan yang banyak, ya, bukan yang paling banyak, tapi ibadah yang sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi semua ada tuntunannya. Maka kita akan lihat, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang harus kita persiapkan secara hati kita supaya betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Ya, yang pertama, Bismillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama ta'rifu Ramadan. Kita kenali dulu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu apa isinya? Ada pepatah begini, tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal maka cari tahu. Ya, orang akan menghargai ya sesuatu kalau dia tahu keutamaan sesuatu itu. Ya, kita akan bisa menghargai sesuatu. Ya, misalnya apa? Contohnya ada vitamin atau suplemen vitamin untuk badan. Kita akan menghargai vitamin itu walaupun harganya mahal, mungkin kita tetap akan beli itu, cari. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan. Ini kalau minum vitamin ini, insya Allah badan sehat, ya. Kemudian insya Allah tidur teratur, ya. Pencernaan bagus. Karena tahu kita beli itu walaupun jauh, walaupun mahal terkadang. Makanya begitupun dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita harus kenali dulu apa itu Ramadan, apa itu keutamaannya, supaya subhanallah kita lebih semangat lagi, termotivasi lagi dengan bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada apa sih dengan Ramadan? Saya akan sampaikan satu kisah. Ketika perang Badar, ini perang Badar itu umat muslim hanya 313. Orang kafir 1000 lebih. Secara logika yang menang adalah orang kafir karena jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi ketika Rasulullah tahu bahwa pasukan kita ini tidak banyak, maka Rasulullah SAW membuat satu strategi. Nabi membuat para sahabat itu berbaris sofan wahidan, satu saf seperti safnya orang sholat. Jadi musuh melihat dari jauh itu seperti pasukan muslim itu banyak, padahal hanya 313. Tapi dibuat seperti orang sholat. Kalau dibuat ke belakang seperti orang upacara berbaris, itu akan terlihat sedikit. Itu strategi Nabi. Makanya Nabi itu panglima perang yang sangat hebat. Nah, setelah para sahabat membuat satu barisan seperti barisan orang sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Rasulullah bertausiah di depan para sahabat, ayuhan nas, wahai kalian semua, ma bainakum wa bainal jannah illa biqadri haula, kata Rasulullah. Antara kalian dengan surga itu hanya terhalang pasukan yang 1000 itu. Bisa dipahami nggak? Ini motivasi dari Nabi. Antara kalian semua, para sahabatku, dengan surga itu hanya terhalang pasukan itu. Artinya di belakang pasukan itu ada surga menanti kalian. Subhanallah. Begitu mendengar kalimat itu, atau satu sahabat sedang asik makan kurma, tiba-tiba kurmanya dimuntahkan. Ya, kurmanya dimuntahkan. Lalu sahabat yang di sampingnya, dia bertanya, wahai fulan, kenapa kurma anda dimuntahkan? Apa kata sahabat ini? Kamu tidak dengar tadi Rasulullah mengatakan antara kita dengan surga hanya terhalang pasukan perang itu. Kalau aku habiskan kurma ini, rasa-rasanya terlalu sayang waktuku untuk lama-lama aku masuk ke dalam surga. Maka aku buang kurma ini, aku segera maju untuk melawan musuh yang di hadapanku itu. Dan sahabat ini maju lalu wafat dan surga didapatkan. Subhanallah. Ya, jelas ini maksudnya. Jadi motivasi dari Nabi. Nah, sekarang kalau kita ganti kata-kata ini, antara kita, antara Bapak Ibu semuanya dengan surga hanya terhalang dengan bulan suci
Ramadan. Subhanallah. Artinya apa? Surga itu sangat dekat. Jadi ketika Allah menghadirkan bulan Ramadan kepada kita, maka sama dengan Allah mendatangkan surga itu dekat dengan kita. Ya, kenapa? Karena memang Ramadan itu bulan yang subhanallah isinya itu semuanya memudahkan kita untuk menuju surganya Allah. Kalau Ramadannya benar, ya, kalau ibadahnya serius di bulan suci Ramadan. Tapi kalau main-main ya jauh juga surganya. Makanya subhanallah dikatakan ternyata antara kita dengan bulan suci Ramadan atau antara kita dengan surga itu hanya terhalang bulan suci Ramadan. Ya, bayangkan seperti sahabat tadi, bismillah, saya tidak akan lama-lama lagi. Saya akan persiapkan semuanya untuk bulan Ramadan supaya saya lebih dekat dan akan lebih mudah menuju surga. Makanya ada dua sahabat, ibu bapak, dua sahabat ini yang satu wafat dalam peperangan. Ya, wafat dalam peperangan. Dan kita tahu orang yang mati dalam peperangan, mati syahid, derajat surganya kan tinggi kan, mati syahid. Tapi 1 tahun kemudian sahabat yang B wafatnya di atas kasur, wafat di atas karena sakit. Kira-kira surga dari dua sahabat ini yang lebih tinggi surganya yang mana? Yang mati di atas kasur atau yang mati syahid? Mati syahid. Tapi setelah dikuburkan sahabat yang kedua ini, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai kalian semua yang hadir di pemakaman ini, kira-kira sahabat mana yang lebih tinggi derajat surganya? Sahabat yang sudah wafat lebih dulu di medan peperangan atau sahabat ini yang barusan wafat di atas kasurnya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang mati syahid lebih tinggi dari surganya. Kata Nabi, bukan. Justru sahabat yang barusan kita makamkan itulah yang lebih tinggi derajat surganya dari sahabat yang sudah wafat dalam medan peperangan. Loh, kok bisa? Para sahabat bertanya. Karena sahabat ini baru saja menyelesaikan Ramadan, lalu dia sakit dan dia wafat. Dia membuat derajat surganya itu tinggi karena dia setelah menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik. Subhanallah. Jadi ternyata Ramadan itu bisa mengangkat derajat surga seseorang. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi. Kok bisa Ramadan mendekatkan kita kepada surga? Subhanallah. Ibu bapak dirahmati Allah. Ada satu hadis Nabi yang sahih. Jadi kalau datang bulan Ramadan ini, kira-kira surga itu indah nggak? Indah. Indah kan? Surga itu indah. Bahkan dikatakan malah ainun ra'at, tidak pernah bisa dilihat mata keindahannya, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wa ma khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Seindah apa, senikmat apa, itulah surga. Bahkan kalau ada orang ya masuk ke dalam surga misalnya 15 menit dia berkeliling di surga dengan segala kenikmatan dan keindahannya. Setelah 15 menit Allah suruh keluar, lalu ditanya oleh Allah, fulan, sebutkan dan ceritakan keindahan dan kenikmatan surga yang barusan kamu rasakan. Apa kata dia? Ya Rabb, saya tidak bisa menggambarkan nikmat dan indahnya surga, walaupun baru saya masuk di dalamnya 15 menit. Gak bisa. Kenapa? Itulah keindahan surga. Tapi ketika datang bulan Ramadan, subhanallah, hadisnya mengatakan innal jannata la tatazayyanu minas sanati ila sana wa idza jaa ramadan faqalatil jannah qala rabbi ja'alni min ibadika sukan. Subhanallah. Sesungguhnya surga itu berdandan, berhias. Itu surga berhias tuh. Udah indah, berhias, makin indah kan? Subhanallah. Ya pertanyaannya, untuk apa surga berhias? Kira-kira ibu, kalau ada ibu, ya ibu ini pakai baju baru, nak tolong nak ambil gamis mama itu yang paling baru di lemari, jilbabnya juga yang satu warna matching, tasnya juga yang terbaru. Kira-kira kalau ada seorang ibu semuanya serba baru, ya kira-kira mau kemana tuh, pertanyaan saya? Mau pesta mungkin, mau ke undangan gitu kan? Mungkin nggak ada orang pakai baju bagus baru matching, tasnya semua, kaos kakinya, hijabnya. Ibu mau kemana ibu? Mau masak mungkin nggak? Atau orang error ya? Atau seorang suami pakai jas, pakai sepatu pantopel yang paling mahal, sudah keren ya, necis. Mau kemana ya? Mau baca koran sama ngopi. Tidak mungkin, itu stres. Pasti mau meeting lah, entah mau kemana, ketemu klien. Nah sama, kalau Ramadan berhias, mohon maaf, kalau surga berhias, kira-kira surga ngapain? Orang sudah indah kok berhias.
maka dilanjutkan dalam kalimat hadisnya, wa idza jaa Ramadan faqalatil jannah, ketika datang bulan Ramadan surga itu meminta kepada Allah. Ini nih bedanya nih. Jadi kalau bulan Ramadan surga yang minta sama Allah. Di luar Ramadan kita yang minta kepada Allah. Gitu kan? Ini kalau di luar Ramadan ibu bapak doakan sama Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah jadikan aku dan keluarga aku ahli jannah. Itu di luar Ramadan. Tapi ketika masuk Ramadan surga yang minta. Apa permintaan surga? Qala rabbi ja'alni min ibadika sukana, ya Allah jadikanlah dari hamba-hambamu ya di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya untuk masuk menjadi penghuniku. Subhanallah. Surga yang minta. Tapi masalahnya adalah orang yang seperti apa yang diminta oleh surga itu? Apakah kita terpilih? Ya? Kapan surga itu minta kepada Allah? Surga meminta kepada Allah dikatakan wa dzalika kullul lailah, itu setiap malam bulan Ramadan. Jadi ketika malam ibu bapak dirahmati Allah, malam Ramadan nanti Allah tuh lihat ke bumi. Allah tuh lihat ke bumi. Siapa nih yang pantas untuk masuk ke dalam surga? Siapa yang pantas untuk menjadi hamba Allah yang lolos ya, kriterianya masuk untuk dipilih oleh Allah menjadi penghuni surga. Jadi tidak usah minta itu, tapi Allah yang memilih atas permintaan surga. Makanya kata ulama ibu, bapak, ba'da maghrib bulan suci Ramadan jangan sampai ada aktivitas kecuali ibadah. Ya, kalau orang tahu ini, dia udah tidak ada ketertarikan tuh habis maghrib jalan-jalan ke mall, habis maghrib kemana-kemana nonton TV, sudah tidak ada ketertarikan. Kenapa? Karena dari 30 malam itu masa sih satu kita tidak terpilih, ya rugi kan. Makanya subhanallah, ini supaya kita tahu surga itu dekat dengan Ramadan, salah satunya karena surga yang meminta kepada Allah agar Allah memilih dari hamba-hambanya untuk menjadi penghuni surga. Dan itu terjadi setiap malam bulan suci Ramadan, setiap malam. Tapi setan tuh memang pintar, subhanallah. Kalau istrinya soleha, ya habis maghrib tuh istrinya sudah mulai lah baca Quran, siap-siap terawih. Nanti yang digoda tuh suaminya ngajak jalan-jalan kemana, ya, suaminya ngajak keluar aja lah, nggak usah terawih, kita baru malam-malam awal. Nah atau sebaliknya, suaminya sudah siap semalam nih, istrinya, ayah aja deh terawih, mama lagi sibuk nih bikin biji ketapang, karena ini persiapannya dari sekarang supaya nanti 10 akhir Ramadan sudah fokus ibadah. Ya boleh sih, alasannya itu bagus, daripada 10 akhir malah sibuk bikin kue lebaran, akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar. Tapi kan kita tidak tahu apakah umur kita selama Ramadan pun sampai di ujung, kan tidak tahu. Ya, siapa yang menjamin? Ada yang malam pertama Ramadan, ya begitu malam kedua ternyata sudah di alam kubur, tidak tahu. Dikira hidupnya panjang sampai lebaran, padahal sudah beli baju lebaran jauh-jauh hari. Nah, maka jangan ada aktivitas kecuali adalah kebaikan. Atau istri suaminya sudah bagus, anak-anaknya digoda oleh setan. Makanya suami punya tugas, subhanallah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini kesempatan, jaga dirimu dan keluargamu dari adab neraka. Suami menjadi contoh di sini. Kalau perlu bikin kurikulum. Pokoknya aturan di rumah ini selama Ramadan itu TV tidak ada tuh, ya. Gadget tolong setiap pada maghrib gadget nggak ada. Ya itu boleh untuk apa? Untuk membuat apa? Suasana ibadah itu satu langkah, satu visi, satu misi. Jadi tidak masing-masing. Saya punya guru ibu bapak di Tasik. Itu kalau Ramadan TV-nya dibalik. Tahu TV kan begini ya. Itu kalau Ramadan itu layarnya dibalik, layar di dinding. Remote disimpan. Jadi tidak ada tuh Ramadan nonton TV itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya lalai baca Quran. Ya, akhirnya lalai. Kalau sahur dan apa? Berbuka itu acara TV yang paling banyak itu ketawa ke TV gitu kan? Ketawa ke TV. Ada manfaatnya nggak itu? Sia-sia ibadah kita. Ya, buka aurat, cekakak-cekik nggak jelas. Walaupun ada acara-acara religi, tapi lebih dominan acara-acara yang nggak ada manfaatnya, joget-joget gitu kan? Makanya itu guru saya itu dibalik TV-nya, betul ini. Ya, saya ngalamin itu ketika saya ngaji di Tasik dulu. Oh, ternyata betul TV-nya dibalik. Nah, kalau ibu bapak mau lebih hebat dari guru saya, nggak usah dibalik, dijual.
hebat. Nanti habis Ramadan dia lagi ya, yang lebih semat lagi. Jadi, Atau kok Ustaz, kalau Ya. berkantor boleh selama ada terawihnya boleh gitu. ya kalaupun nggak ada terawih, kadang-kadang di kantor itu kan nggak bisa dikondisikan harus terawih kan? Karena masing-masing punya alasan. Artinya kita tetap menjaga semangat ibadah kita. Jangan sampai gara-gara buka bersama terawihnya enggak. Jadi kita harus punya konsekuensi untuk diri kita sendiri. Ya udah, kita di saat teman-teman masih sibuk makan, ngerokok, ngopi, ya kita terawih saja sendiri. Kalau ada yang mau ajak yuk terawih, ya nah masa itu bagus. Memberi contoh. Ya, jangan terbawa. Nah, itu di antara tanda bahwa surga itu dekat dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu bicara surganya berhias, ya, menunggu kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini hadisnya sangat populer. Kenapa dikatakan Ramadan itu dekat dengan surga? Jadi siang hari Ramadan, ya, malam hari Ramadan itu semuanya tawarannya dari surga. Kalau nggak percaya, ibu bapak saya tanya, masuk surga itu syaratnya apa? Syarat masuk surga itu pastinya iman, ya, iman, rahmat Allah itu pasti. Tapi syaratnya itu diantaranya tidak boleh punya dosa. Berdosa semua kita semua. Gak ada masuk surga. Makanya salah satu cara membersihkan dosa itu adalah Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Itu kalau ndak tobat di dunia. Kalau sudah tobat ya Allah bersihkan. Jadi ampunan dosa itu kan ada 3. Satu, Allah kasih musibah. Musibah tuh ngapus dosa tuh kalau kita ridho, ya. Makanya jangan ngeluh dikasih musibah, kasih ujian. Karena itu salah satu cara Allah menghapus dosa kita, karena mungkin kita nggak banyak istighfar kepada Allah ketika kita punya dosa. Diingatkan tuh dengan musibah. Musibahnya banyak, bisa sakit, bisa kehilangan kendaraan, bisa kebakaran rumah, bisa kecelakaan, ya. Pokoknya yang membuat kita tidak nyaman. Yang kedua, yang menghilangkan dosa itu taubat. Ya, taubat. Nah, kalau taubat tuh apa ya? Taubat itu menyesal lah. Dia menyesal dengan kesalahan, itu dosa itu akan hilang. Yang ketiga, neraka. Jadi yang 2 di dunia kan? Musibah di dunia, taubat di dunia. Tapi kalau dua-dua ini tidak dilakukan, selama dia punya iman, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi syaratnya harus bersihkan dosa dulu dengan cara di neraka jahanam. Ya. Makanya doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa wa qina adzabannar? Supaya mendapatkan kebaikan akhirat itu ndak transit ke neraka. Jangan transit itu capek, Ibu. Kita kalau umroh maunya direct, kalau transit capek. Nah, ternyata bulan suci Ramadan menjadi bulan yang bisa membersihkan kita dari dosa. Subhanallah. Kata Allah, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman, dengan ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Berarti ternyata di siang harinya pun ada ampunan. Ya. Terus malam harinya gimana? Allah mengatakan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam, qiyamul lail, ya, salat tarawih, tahajud, witir, baca Quran, ya, dengan iman dan ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi yang pertama surga tadi meminta agar kita menjadi penghuninya. Yang kedua, ternyata Allah ampuni dosa kita karena sebab kita siangnya puasa, malamnya kita sholat. Subhanallah. Ya, makanya dikuatkan lagi dalam hadis yang lain bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya kalau ada orang yang masuk neraka padahal sudah dikasih Ramadan, itu orang yang paling rugi dan paling aneh sebenarnya. Kok bisa neraka ditutup dia maksa masuk, itulah kira-kira. Bisa dipahami nggak? Ini neraka sudah ditutup, surga sudah dibuka, kok justru memilih untuk maksa masuk neraka, nggak mau masuk surga. Ini orang aneh. Ya, maka subhanallah, yang pertama
Ini yang harus kita kenali, bulan suci Ramadan itu adalah bulan dekatnya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang pertama. Kita kenal Ramadan ternyata bulan ampunan, bulan mendekatkan kita kepada surga. Yang kedua, subhanallah. Ya, masih tema pertama tapi poin kedua, kita kenali dengan bulan Ramadan ini apa? Ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan istijabatud doa. Bulan diijabahnya doa-doa kita. Makanya ayat-ayat puasa itu unik. Dibuka dengan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya penutupnya ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan dan seterusnya. Apa hubungannya? Kok dibuka dengan perintah puasa, ditutup dengan ayat tentang doa? Kata ulama tafsir, seolah-olah Allah ingin memberikan memberikan satu hadiah kepada hambanya. Wahai hambaku yang sudah capek-capek puasa di siang hari, yang sudah capek-capek qiyamul lailnya, yang sudah capek-capek Anda menahan hawa nafsunya selama 1 bulan lamanya. Ayo minta apa? Aku kasih, kata Allah. Minta apa? Aku kasih. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah atau yang doanya itu cepat diijabah oleh Allah, di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa. Orang puasa tuh doanya cepat itu. Makanya orang tua kita dulu, ya, itu kalau ada hajat, apa yang dilakukan? Puasa. Orang tua dulu itu kuat puasanya, Ibu. Makanya anak-anaknya S1, bahkan anak-anaknya doktor, padahal dia petani. Kenapa? Dia banyak puasa. Kalau istilah orang dulu tuh tirakat gitu ya. Ya selama puasanya untuk Allah, tidak syirik boleh. Kalau puasanya untuk Mbah Bodrek, ya, untuk siapa ya itu syirik, nggak boleh. Tapi kalau untuk Allah sesuai dengan syariat Allah, tidak ada masalah. Karena memang puasa itu ibadah yang dikatakan ibadah yang Allah sangat suka, bahkan Allah nggak kasih tahu berapa pahalanya. Ya Allah rahasiakan karena surprise. Ya, yang kita dari Allah. Nah, maka subhanallah dikatakan bulan Ramadan ini bulan istijabatul doa. Jadi banyak-banyak doa lah, minta sama Allah. Bahkan para salaf itu Ibu dulu kalau masuk Ramadan itu daftar list doa tuh sudah punya. Selama 1 bulan itu doanya tidak sama. Ibu harus punya nih. Jangan cuma punya menu sahur dan menu berbuka. Kadang-kadang kita yang didulu-duluin menu sahur, ya, malam pertama sahur pakai apa, di kedua apa, menu berbuka. Tapi menu doa itu tidak ada, harus ada Ibu. Setiap hari doanya jangan sama. Ya, ini kesaksian para sahabat Nabi, athar namanya, ya. Sahabat Nabi mengatakan, demi Allah, kami meminta kepada Allah selama bulan Ramadan dengan doa yang mutanawwi'ah, doa yang berbeda-beda. Walhasil sebelum Ramadan tahun depan itu tiba, semua doa yang kami minta itu Allah sudah kabulkan. Subhanallah. Tapi kalau kita bikin list doa, usahakan yang nomor-nomor awal tuh prioritasnya akhirat dulu lah. Jangan langsung pertama minta supaya punya rumah tingkat 5. Itu dunia lagi. Minta supaya naik jabatannya. Dunia lagi. Tapi arahkan ke akhirat dulu. Ya Allah, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan suamiku dan muttaqin imam. Jadikan istriku salehah. Jadikan anakku qurratu ayun. Jadikan keluargaku kumpul di surga. Terus minta, ya Allah, mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji. Akhirat dulu minta, baru dunia. Nah, pernah nggak selama Ramadan kemarin punya menu doa? Jujur. Ramadan ini dibuat. Kalau perlu tempel di setiap tempat di mana kita mudah lihat supaya anak-anak juga sama. Kenapa? Karena ada satu doa Ibu, subhanallah, ini betul hadisnya sahih. Ada satu doa yang dikatakan itu langsung Allah ijabah tanpa ada hijab. Kan kapan waktunya? Qubailal maghrib. Qubail itu sesaat sebelum maghrib. Kalau qabla itu masih jauh, bisa jadi jam 4 itu qabla. Tapi kalau qubail itu sesaat, artinya bisa 7 menit sebelum maghrib, bisa 5 menit sebelum maghrib, bisa 2 menit sebelum maghrib. Itu doa mustajab. Tapi di waktu-waktu ini biasanya kita sibuk dengan urusan menu makanan.
ada yang sibuk cari cabai. Cabainya mana ini? Belum ada. Ya kan? Ada yang sibuk cari ini bumbu kacangnya belum ini. Udah, jangan cuma cabai, saya nggak suka cabai. Ya? Ada yang sibuk megang remote TV cari channel mana duluan adzan. Subhanallah, ini RCTI belum. Udah cari rekaman aja baca adzan. Subhanallah. Ada yang sibuk ngabuburit kan, keluar naik motor. Akhirnya apa? Udah dapat makanan, ujung-ujung udah terawih juga. Ya. Makanya waktu-waktu yang mustajab ini jangan sampai kita lalaikan. Fokus sebelum maghrib doa. Ya, apapun minta kepada Allah dengan doa yang kita susun tadi, ya, maka yakin kata para sahabat Nabi, sebelum Ramadan tahun depan datang lagi, itu doa yang ibu minta tadi Allah sudah kabulkan. Coba dipraktekkan kalau tidak percaya. Ya, saya sudah praktek itu, alhamdulillah. Ya, walaupun tidak semua dikabulkan karena soal pengkabulan doa itu Allah yang paling tahu. Jadi jangan kita suudzon, katanya dikabulkan. Saya sudah minta ya Allah, kok sebelum Ramadan tahun depan katanya sudah dikabulkan, ternyata belum datang juga. Nah, mungkin Allah mengabulkan doanya dengan memberikan yang lebih kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Misalnya ibu dikasih kesehatan, itu juga pengkabulan doa loh. Jangan dikira sehat itu bukan karena sebab apa-apa, bukan karena sebab kita tidak punya wasilah di sana. Boleh jadi karena ibu minta kepada Allah, doanya tidak dikabulkan sesuai permintaan, tapi Allah ganti dengan Allah memberikan ibu kesehatan. Yang harusnya di bulan itu ibu berobat keluar biaya 200 juta misalnya, tapi Allah jadikan ibu sehat karena sebab doa-doa yang mungkin menurut kita tidak dikabulkan, padahal Allah memberikan sesuai kebutuhan kita. Coba ada orang minta, ya Allah berikan saya rumah yang indah, sejuk, luas tanahnya. Setelah punya rumah itu dikasih, tapi sakitnya dikasih juga. Bisa nikmatin gak rumah itu? Gak bisa. Lebih pilih mana kalau ibu tahu? Dikasih sehat tapi ngontrak, atau dikasih sakit tapi rumahnya mewah? Sehat rumahnya mewah. Rumahnya mewah. Rumahnya mewah. Ya, minta sehat rumahnya Mewah. Ini tanda sakit hatinya. Ya, makanya kadang-kadang kita suudzon sama Allah. Kadang suudzon sama Allah, buruk sangka. Ada orang doa, ya Allah minta mobil 2 pintu. Dikasih sama Allah pickup. Ya kan? Pickup 2 pintu enggak? 2 pintu. Ternyata yang minta tukang sayur. Mana lebih pantas tukang sayur? Dikasih Lamborghini, Ferrari atau pickup? Pickup. Untuk kebutuhan dia kan? Karena Allah itu memberikan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena biasanya kalau keinginan itu akan membuat kita lupa sama Allah. Ya, karena apa? Syahwat, hawa nafsu yang ada. Tapi kalau kebutuhan yang datang adalah rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah lagi butuh nih ada gitu kan? Ya, lagi butuh kok ada gitu ya Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan. Doa tapi iringi dengan baik sangka. Ya, doa harus diiringi dengan baik sangka. Jadi apapun yang Allah kasih kita tahu, oh ini yang terbaik. Ya Allah berikan aku pasangan hidup tinggi, kurus, langsing. Kalau dikirim bihun, kita tidak suka, marah. Bihun kan tinggi, panjang, kurus, langsing, gitu kan? Ya, makanya harus doa itu ada baik sangka. Nah itu Ramadan tuh. Jadi Ramadan ternyata bulan yang mendekatkan kita kepada surga. Ramadan ternyata bulan yang memberikan ampunan kepada kita. Dan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa kita diijabah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu tentang perkenalan kita dengan bulan Ramadan. Ya pastinya masih banyak keistimewaan Ramadan, tapi kita tidak bahas semua, terlalu panjang. Yang saya sampaikan ini adalah inti dari semuanya. Kalau ibu dapat ampunan, itu sudah aman. Ibu diijabah doanya, itu sudah tenang. Ibu diampuni dosanya atau masuk ke dalam surga, dipilih oleh Allah, itu juga sudah menjadi kebahagiaan. Makanya yang lain-lain tuh ngikutlah nanti. Ya, subhanallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Setelah kita tahu, oh Ramadan istimewa nih, maka untuk bisa mendapatkan semua keistimewaan itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini dari sekarang ibu banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Karena di poin pertama kali tadi saya katakan, ibadah itu yang dibutuhkan adalah hati kan? Yang membolak-balik hati kita siapa? Allah. Makanya kalau hubungannya baik dengan zat yang membolak-balikan hati,
hati kita akan diarahkan kepada apa? Kepada kebaikan. Karena Allah ridho dengan kita. Makanya perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana cara perbaiki hubungan dengan Allah? Deketin Allah, deketin dengan cara ibadah, banyak tobat, banyak istighfar. Kira-kira ibu bapak 100 kali dalam sehari sudah melakukan belum yang namanya istighfar itu? Udah pernah ngitung nggak istighfar kita berapa kali? Nggak pernah ya? Harusnya kita hitung itu. Karena Nabi itu istighfar 100 kali dalam sehari. Padahal Nabi nggak pernah salah. Nabi itu maksum, Nabi terjaga. Ya, Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa ini loh aku saja istighfar. Ayolah umatku istighfar. Itu cara perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kapan waktu istighfar paling bagus? Sepertiga malam. Makanya dari bulan Rajab kemarin sebenarnya itu sudah harus belajar tuh bangun ya supaya nanti sahur tuh tidak berat. Kan ada apa namanya kalau olahraga tuh atlet mau tanding tuh ada karantina, warning up dulu kan. Ini pemain hebat sekelas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu kalau tanding datang misalnya ada piala Eropa, datang ke Eropa, apakah dia langsung tanding? Tidak, karantina dulu kan? Dia persiapan dulu. Itu atlet yang sudah profesional. Nah kita ini akan menjadi atlet profesional juga di bulan Ramadan nanti. Karena kita sudah sering ketemu Ramadan kan? Kita bukan mu'alaf yang baru masuk Ramadan lalu kaget disuruh tahan lapar dari pagi sampai sore. Kita sudah sering puasa, tapi kita harus lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Makanya perlu persiapan. Dari Sya'ban ini Nabi itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Iya, sebelum Ramadan. Kenapa? Persiapan latihan. Ya, yang mau ambil latihan tahajudnya dari sekarang di bulan Sya'ban. Ya, bangun sholat malam minimal 2 rakaat lah, 1 witir. Nanti tutup dengan istighfar sebelum adzan subuh setengah jam. Ya. Itu istighfar paling bagus Ibu. Tapi ada caranya. Cara istighfar yang paling bagus itu kata ulama, kita cari kesalahan kita dulu, baru kita istighfari kesalahan kita. Itu caranya. Ya Allah, telinga saya ini lebih banyak dengar-dengar gosip daripada dengar-dengar nasihat ya Allah. Astagfirullah. Itu caranya Ibu. Ya Allah, mata saya lebih sering melihat sosial media ini, Allah, melihat komentar-komentar netizen daripada melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Astagfirullah. Ya Allah, lisan saya lebih sering mencaci, mencela, berdusta, adu domba daripada berkata-kata yang baik. Astagfirullah. Ya Allah, kaki saya lebih sering melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan daripada ke tempat-tempat yang koridor, majelis ilmu, ke masjid. Ya, subhanallah. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, tangan saya ya Allah lebih sering melakukan kemaksiatan. Tangan saya lebih sering memindahkan uang suami ke dompet saya. Kalau uangnya tidak ada, ATM-nya saya pindahkan ya Allah. Astagfirullah. Ya, jadi kita cari kesalahan kita dulu, baru kita istighfar. Itulah istighfar yang benar. Supaya apa? Supaya bisa minimal kata ulama Ibu menangis saat istighfar. Kalau air mata itu sudah menetes dari sebab kita minta ampun kepada Allah, itulah air mata surga. Itu air mata surga itu. Jadi air mata satu tetes kata Nabi mendatangkan naungan kelak di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu satu tetes. Bayangkan kalau satu ember yang bisa nangis. Ya, jadi ini cara perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi yang harus dipersiapkan setelah memperbaiki hubungan dengan Allah? Kita ini hidup tidak sendiri. Kita hidup ada tetangga, ada teman kerja, gitu kan? Mungkin nggak kita punya salah tuh sama tetangga, sama teman kerja, sama teman WA di grup, nyinggung status kita, ya, komentar kita. Maka setelah perbaikan kita kepada Allah, perbaikan kita juga kepada manusia, ya, saling memaafkan. Saling memaafkan tuh jangan nunggu Lebaran, ya, jangan nunggu Lebaran. Bahkan nanti ada apa? Ada yang sering kita lihat di masyarakat kita, nisfu Sya'ban, ada kan? Ya, itu kan
ramai masyarakat nisfu Sya'ban itu bermaaf-maafan. Gak usah nunggu nisfu Sya'ban, dari sekarang. Kira-kira kita pernah punya salah kepada siapa? Ya minta maaf loh, supaya nanti ibadah Ramadan itu hatinya sudah lapang. Karena tidak ada dendam, tidak ada kesel, tidak ada benci sama orang. Orang kalau hatinya masih ada dendam, masih ada benci sama orang, ibadah itu tidak akan pernah tenang, mustahil. Ya, makanya memperbaiki hubungan dengan manusia itu juga harus menjadi pilihan ketika ingin Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Ya, kepada Allah sudah, kepada manusia sudah. Maka poin selanjutnya yang keempat adalah subhanallah, kita siapkan segala ibadah kita dengan ilmu. Ista'id bil ilmi. Ya, ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena ibadah itu syaratnya harus sesuai dengan tuntunan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ibadah itu dengan tuntunan dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkali-kali kita puasa Ramadan, berkali-kali kita taraweh. Ada nggak yang kita ini salah dalam mempraktekkan ibadah itu? Kalau salah, berarti tertolak ibadahnya. Apalagi nggak mau tanya. Makanya ilmu tentang Ramadan itu harus dipelajari. Ya, dari apa? Dari soal sahur lah. Kita rutut dari awal, dari sahur misalnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira sahur paling bagus itu jam berapa? Sebelum subuh. Ya, sahur yang paling bagus itu adalah mendekati adzan subuh, bukan mendekati imsak. Imsak itu masih boleh makan. Mendekati azan subuh. Ya, takhir sahur itu sunnahnya diakhirkan. Jadi kita ingin ibadah mendapatkan sunnah ya. Makanya salah kalau ada orang saya sahur jam 12 malam lah supaya besok nggak bangun lagi. Mati dong. Maksudnya nggak bangun karena kan ada orang malas ya sahur itu. Aduh, berat banget kalau makan sahur. Saya makan sahur itu makan seenak apapun rasanya sama. Karena nggak ada semangat, jadi beban ibadahnya. Ya, makanya ambil sunnahnya. Makan sahur takhir, ditakhirkan. Kapan? Yang paling bagus 50 ayat baca Quran sebelum subuh dengan tartil. Kira-kira setengah jam. Jadi kalau adzan subuh setengah 5, jam 4 itu bagus waktu makan. Lebih bagus lagi 4.15. Makanya kalau mengajak anak-anak sahur, bahasanya jangan sampai mengatakan begini. Misalnya gini, kenapa sih sahurnya ditakhir? Memang hikmahnya itu diantaranya supaya kita lebih kuat menahan lapar, karena makannya itu diakhirkan kan, ya. Itu secara jasmani, tapi rohaninya disitulah letak keberkahan waktunya. Jadi jam 12 malam tuh udah ada berkahnya. Justru berkahnya tuh di waktu sahar, waktunya namanya waktu sahar. Makanya makan sahur, makan yang dilakukan di waktu sahar, bukan nama makannya makan sahur, bukan. Sahur itu waktunya. Makanya kalau makan sahur jam 12 bukan makan sahur, itu gagal diet. Ustaz mau nanya. Ya. Terus kalau misalnya makan sahur dan jalan waktu, berhentinya kapan? Nah, Kan berhentinya kadang-kadang adzan. azan itu beda-beda kan? Yang pertama kali kita dengar dan dekat dengan rumah, itu ukurannya. Jadi adzan yang menjadi ukuran kita yang dekat dengan tempat tinggal kita. Ya. Atau kalau di rumah ada televisi ya TV tidak ada masalah. Artinya untuk kehati-hatian dimanapun yang sudah adzan kita berhenti. Untuk kehati-hatian, ya. Jarang lah kalau Ramadan telat adzan tuh jarang. Karena itu resikonya antara sahur dan berbuka, ya. Kalau adzannya telat, yang sahur berarti dia batal. Sudah masuk waktunya imsak menahan. Kalau adzannya duluan ketika maghrib, batal semua ke suatu kompleks karena belum masuk waktu maghrib. Makanya adzan tuh harus tepat waktu ya. Nah, kita kembali lagi. Sekarang cara bagaimana mengajarkan anak tuh makan sahur tuh begini. Nah, ayo makan sahur, nak. Jangan sekali-kali mengatakan kepada anak kita, nak, ayo makan sahur supaya puasanya kuat. Itu salah itu. Kenapa? Karena kalau satu keluarga qadarullah kesiangan dan tidak makan sahur, anak itu tidak akan puasa. Kenapa? Dia punya alasan kuat. Mama, kan katanya kalau sahur puasanya kuat. Aku tidak sahur ini gara-gara mama kesiangan. Aku tidak kuat puasa. Aku batal aja mama. Jadi senjata itu. Makanya sampaikan, nah kita makan sahur nak. Kenapa sih mau makan sahur? Supaya mendapatkan keberkahan. Ya. Apa
tuh keberkahan mah. Udah pokoknya nanti kalau mama ketemu sama keberkahan mama kabarin, begitu aja. Kalau dijelaskan juga nggak paham dia. Ya di antara berkah tuh begini ibu, maksud kata para ulama, berkah itu kan kebaikan maknanya, ya tambah kebaikan. Jadi ibu Allah kuatkan fisiknya, Allah tambahkan pahalanya, Allah juga dikatakan karena itu keberkahan, maka Allah jadikan setelah sahur itu nilainya juga nanti ibadah. Jadi habis sahur nggak tidur. Coba jujur, kalau sahur jam 1 habis itu tidur lagi enggak? Karena masih lama subuhnya. Walhasil enggak sholat subuh dia. Iya kan? Makanya kenapa di akhir banyak hikmahnya supaya di antara keberkahannya ibu kuat secara fisik. Ibu mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah sahur, adzan subuh itu pasti sholat. Bahkan ada sholat fajar di sana. Ya bahkan mungkin kalau ada taklim subuh karena weekend di masjid, ibu datangi untuk ikut taklim subuh. Bisa baca Quran, bisa baca maksurat sampai suruh nanti juga ibadah. Itu namanya keberkahan. Ya, makanya kalau enggak sahur nggak dapat keberkahan. Buktinya apa? Ibadah subuh nggak ikut dia karena enggak sahur kesiangan. Ketika jam 12 siang itu lihat kecoa lewat dikira kurma. Karena udah oleng dia. Sholat tuh cari senderan aja kan. Kenapa lemes? Karena enggak sahur. Makanya dari ilmu sahur itu banyak hikmah ternyata. Ya. Makanya itu yang harus kita pahami. Itu kenapa Ramadan dengan ilmu? Ya itu, ternyata dari sahur pun ada hikmah di sana. Kemudian apa lagi? Ya, sahur. Kemudian ada kata-kata begini. Tidurnya orang puasa itu ibadah, gitu kan? Iya. Nah, ini salah total ini. Salah ya. Nggak ada dalilnya ini. Aduh. Ya. Kalau tidurnya memang diniatkan untuk menghindari hal-hal yang maksiat, itu betul jadi ibadah. Misalnya ibu diajak gosip sama tetangga, atau diajak gosip sama grup WA, bu gosip yuk karena kita puasa, gosipnya online. Kalau ibu meninggalkan itu untuk diganti dengan tidur, saya mau tidur daripada ngobrol di WA gosip Ustaz, saya nggak mau, daripada nonton TV isinya drama Korea isinya udah jelas, saya tidur. Nah tidurnya ibu itu ibadah, itu betul ibadah. Tapi kalau tidurnya dari ba'da sahur sampai menjelang maghrib baru bangun, itu bukan ibadah, itu jenazah. Makanya bangunnya ditalkin nanti. Ya, la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena zuhurnya nggak sholat, asalnya nggak sholat, mana ibadahnya? Nah, jadi kaidahnya kata-katanya memang sekilas itu nggak salah, tapi kalau nggak dipahami, itu bisa salah. Makanya ini harus kita pahami. Tidurnya orang puasa itu ibadah kalau tidurnya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya. Nah, itu yang kedua tuh. Yang sering kita temukan. Yang ketiga, ketika menjelang berbuka. Nah, tadi sudah disampaikan, ada waktu yang mustajab, maka jangan sampai menjelang berbuka itu kita sibuk dengan makanan sementara kita lupa dengan doa. Ya. Nah, itu waktu dari pagi sampai sore. Kira-kira itulah. Gak ada aktivitas kecuali para ibu mungkin ngurus anak, bapak bekerja gitu kan. Nah sekarang di waktu berbuka pas buka ya, azan maghrib itu juga ada ilmunya ibu, supaya puasa kita itu dapat pahala sunnah, tidak asal. Ketika mendengar azan maghrib, cara untuk berbuka itu yang paling bagus diakhirkan atau disegerakan. Kalau buka disegerakan. Nah cara menyegerakannya bagaimana? Minum. Apakah begitu di masjid kita dengar Allah langsung? Maka ulama mengajarkan tunggu satu kalimat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi menyegerakan itu bukan berarti Allah langsung rebutan makan. Itu namanya al-ajilah atau al-ajalah. Itu tergesa-gesa, itu tidak boleh. Ya, ada aturannya. Jangan juga terlalu lama menyegerakan tapi nunggu la ilaha illallah habis nah kebagian. Subhanallah. Makanya ada aturannya ya. Jadi ketika adzan berkumandang tunggu satu kata dulu baru kita ambil. Nah, sunnahnya apa kalau berbuka tuh? Manis. Nah, ini juga enggak pas. Kita termakan sama iklan Sosro dulu. Gitu. Berbukalah dengan yang Manis. manis ya. Kalau berbukalah dengan yang manis artinya bisa berbuka dengan apapun. Ya, mungkin istri saya manis. Saya jilat-jilat aja istri saya. Ya kan? Nah, maka berbukalah dengan yang manis maknanya yang manisnya asli, bukan buatan. Makanya sunnahnya kurma itu asli. Jadi
permen itu nggak asli. Tebu juga, tebu juga bisa. Nah, tebu itu asli. Kemudian apalagi yang asli? Apa? Buah itu asli, boleh. Tapi sunnahnya kurma karena Nabi berbuka dengan kurma. Ya, jadi manisnya ya manis yang asli. Makanya kalau istrinya manisnya asli boleh. Ya. Asli Pak. Ya. Berarti le mineralnya boleh karena ada manis-manisnya gitu kan. Nah, jadi ternyata apa? Kurma. Kalau nggak ada kurma, apa yang kedua? Urutan kedua nih, Ibu, kalau nggak ada kurma, air putih itu Nabi tuh. Jadi kalau nggak ada kurma, sunnah kedua air putih. Tapi kalau masyarakat kita nih begini, mohon maaf, yang paling sering diutamakan ketika berbuka itu langsung kepada Makanan. gorengan, gitu kan? Iya. Ya, kurmanya nggak disentuh tuh, ya langsung gorengan. Itu setelah saya survei, Bu, saya tanya, jawabannya ada aja itu. Kata Nabi kan sunnahnya kurma. Kalau kita wajibnya gorengan. Jadi tidak mungkin yang wajib kalah sama yang sunnah. Makanya gorengan lebih dahulu daripada kurma. Itu alasannya begitu. Ya. Nah, maka ketika nanti kita sudah tahu ilmunya, kasihlah anak-anak ini satu-satu tuh kurma. Sebelum maghrib kasih kurma tuh. Ajarkan anak-anak supaya tahu. Ya, pokoknya harus minimal 1 karena makan kurma yang bagus ganjil. Ya, minimal 1. Atau 3. 1 atau 3. 2 jangan. Dua jangan berarti ya. 2 nggak boleh. Ya. Nah, ini kurma ya. Ini kenapa jadi? Ya. Kalau yang makan udah makhluk ganjil, berapapun nggak apa-apa. Ya, jadi dikatakan dan cara makan kurma juga ada sunahnya, Ibu. Jangan di apa? Suir-suir. Disuir-suir ya, jangan dipotong. Langsung 1 butir masuk ke mulut, bijinya keluarkan dari mulut. Itu sunahnya. Ini kurma tuh begitu. Lalu kita kan kadang disuir gitu kan, atau diambil digigit enggak. Tapi langsung masukkan 1, nanti bijinya keluarkan. Itu sunnah makan kurma tuh begitu. Nah, maka ini adalah di antara tata cara kita berbuka puasa. Nah, kalau mendapati kejadian, mohon maaf Ibu Bapak, mungkin nggak ketika maghrib di perjalanan? Mungkin ya, ini lagi nyetir nih di mobil, tiba-tiba ada Allahu Akbar di mobil nggak ada apa-apa. Lupa nggak nyiapin kurma, air putih tidak ada. Di tengah jalan tol nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana cara membatalkannya? Apakah jilat-jilat setir mobil? Ya? Jilat-jilat spion gitu? Apakah marah-marah gitu biar batal? Tidak, caranya tidak gitu. Kata ulama, cukup Ibu baca doa berbuka, Ibu sudah batal puasanya. Iya, betul. Jadi sudah masuk mensegerakan juga. Cukup baca doa berbuka. Zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Nah, ini doa yang sunnah juga. Kita kadang-kadang doanya itu Allahumma lakasumtu gitu kan? Iya. Padahal Nabi doanya dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Allahumma lakasumtu itu ulama. Boleh. Tapi masa sih dari ulama dibaca, dari Nabi tidak dibaca? Harusnya kalau mau adil dua-duanya dibaca. Dari Nabi dulu baru dari ulama. Dua-duanya bagus, doa sama-sama doa. Nah, itu kalau mendapati situasi kita tidak punya tempat untuk berbuka, tidak punya makanan, tapi datang maghrib, maka cukup doa niat, ya Allah saya batal, sudah batal itu. Cuman resikonya hanya menelan ludah. Ya. Nah, jadi itu ilmu tentang berbuka puasa. Nah, terus nanti selesai nih berbuka, ini saya tanya nih, fenomena yang ada begini. Biasanya kalau bulan Ramadan yang semangat melakukan aktivitas atau melakukan ibadah itu siang atau malam? Yang ada biasanya fenomena kita lebih semangat melakukan aktivitas siang atau malam? Yakin malam? Kita cek sekarang. Itu kalau siang Ibu, suami kerja, Ibu ngurus anak, ngantor sekolah, mungkin masak, itu kuat loh, tidak ada capeknya. Tapi ketika sudah maghrib, ya waktunya berbuka, kemudian makan ringan, makan berat, itu diajak tarawih itu kayaknya kok berat banget ya tarawih. Baru berapa rakaat kayaknya pengennya selesai. Malah dicari masjid yang paling cepat sholatnya. Gitu kan? Kenapa? Kenapa masjid malam pertama Ramadan tuh ramai?
Kenapa coba? Setiap masjid tuh malam Ramadan pertama ramai itu. Saya udah keliling masjid tuh, mana-mana sudah keliling. Apalagi di Bintaro, udah hatam itu. Ya, ternyata jawabannya karena jamaahnya belum paham mana imam yang lama, mana imam yang cepat. Ya, nanti kalau sudah malam ke-10 Ibu, itu sudah masjid mengalami kemajuan safnya. Masjid mengalami perluasan tanpa renovasi. Kenapa? Kosong jamaahnya. Padahal di awal Ramadan itu ibu-ibu sajadahnya sudah di masjid, orangnya masih di rumah. Ya kan? Fenomenanya begitu kan? Pasang kapling biar dapat tempat. Tapi malam 10 tuh sudah diajak mas. Kenapa? Dia tahu imamnya siapa ya? Ustadz Fulan. Dia lama Ustadz saya nggak berangkat. Kenapa? Kemarin saya sholat sama dia, jempol kanan saya pindah ke kiri. Karena lama sholatnya. Nah, sampai ada orang yang cari-cari ini masjid mana yang cepet ya? Kalau masjid itu imamnya satu nafas, saya mau sholat di situ. Jam 8 kurang selesai. Subhanallah. Nanti akhirnya ada orang yang cari imam, cari masjid imamnya nggak nafas. Itu lebih cepet lagi. Mati imamnya kan. Ya. Nah itu fenomena yang ada. Ternyata, subhanallah ini unik. Dari doa berbuka puasa kalau kita renungkan, dhahabat doma itu artinya telah hilang haus dan dahagaku. Wa talatil uruk, telah kendur urat-urat nadiku. Karena kalau puasa tuh urat kita tegang. Makanya dicolek dikit marah tuh kalau puasa siang-siang, ya kan? Kenapa? Memang uratnya sedang tegang itu karena haus, lapar. Nah, tapi ketika berbuka uratnya kendur, kemudian hilang haus dahaganya, wa tabatal ajru insyaallah, ditetapkan pahala atas kehendak Allah. Seharusnya secara logika sudah kenyang, sudah seger, ibadahnya lebih semangat. Logikanya begitu kan? Kenapa siang-siang kerja semangat, ngurus anak semangat, baca Quran semangat. Tapi begitu sudah masuk malam, sudah makan, ternyata diajak terawih, yuk terawih duluan, kekenyangan. Nah, itulah ujiannya, ya. Makanya kalau buka Ibu, yang ringan-ringan dulu saja, ringan-ringan dulu, nanti sudah sholat maghrib baru makan berat. Itu pun kalau kita memang bisa makan berat setelah maghrib, karena ada orang yang makannya pada taraweh, ya itu beda-beda. Kalau saya habis maghrib, setelah sholat maghrib sebelum taraweh saya harus makan, nggak bisa. Jadi sebelum maghrib tuh jangan makan berat. Jangan makan berat, karena resikonya maghribnya akan telat. Ya maghribnya pasti telat tuh. Coba kalau mengadakan acara buka bersama keluarga, usahakan ketika berbuka adzan itu makanan yang disiapkan yang ringan-ringan saja. Yang mungkin kurmanya atau bubur sumsumnya atau apalah ya, gorengan beberapa butir saja. Nasinya nanti pada sholat maghrib. Karena kalau langsung makan resikonya maghribnya tuh suka telat. Makan kan kadang-kadang kalau udah lapar tuh hilang, nambah lagi. Begitu mau maghrib, aduh duluan, nggak kuat ini. Ya, makanya yang ringan-ringan dulu. Ya supaya nanti ketika sudah sholat maghrib tenang tuh nunggu sholat taraweh. Makanya kalau di Mekah itu tarawehnya itulah agak lama itu malam. Jadi habis sholat isya itu di Mekah adalah langsung taraweh. Nanti tunggu dulu 1 jam kemudian baru taraweh. Ya, kenapa? Karena ya yang makan pada isya mungkin supaya nanti turun dulu nasinya. Jadi karena taraweh itu sebenarnya secara makna itu ibadah yang banyak istirahatnya, santai-santai. Makanya di Mekah itu sampai jam 1, jam 2, ya memang santai, nggak ada buru-buru. Kita ini kan ibadahnya begini. Memang karakter ibadah kita ini kebanyakan beban. Cirinya apa? Cirinya kalau sudah masuk waktunya tuh kita suka nanya. Perasaan baru maghrib, udah isya begitu tuh. Kenapa? Karena akan menghadapi sholat lebih lama lagi tuh. Itu orang beban. Baru maghrib cepet banget isyanya, malah nyalahin muadzin. Ini adanya kecepatannya. Nanti selesai sholat, itu ciri yang kedua, orang yang ibadahnya beban, selesai sholat dia bersyukur kepada Allah, persis seperti lunas hutang, lega rasanya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu ciri orang beban. Ya. Makanya tarawih itu harusnya santai, banyak istirahatnya. Capek ya duduk dulu istirahat, nggak apa-apa. Ya, lanjut lagi. Ya tapi kita kan ikut masjid. Kalau masjidnya tidak ada istirahat ya kita lanjut ikut. Tapi jangan sampai menjadi beban. Ya itu adalah diantara ilmu-ilmu yang kita harus tahu ya sepanjang kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Sahurnya tahu, ambil yang barokah tadi. Kemudian
sehari itu jangan banyak tidur, kalaupun tidur tujuannya untuk menghindari maksiat. Kemudian ambil waktu sebelum maghrib banyak doa di sana. Kemudian ketika baca doa berbuka puasa, ambil doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, baru diajarkan ulama. Kemudian berbuka dengan yang sunnah, namanya kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Subhanallah. Ya, jangan makan yang berat-berat dulu. Dan setelah itu apa? Supaya malam hari kita bisa tarawih. Dan ingat ibu, tarawih itu kalau bisa selesaikan bersama imam witirnya, jangan witir di rumah. Ya, kenapa? Dalam hadis yang sahih, siapa yang sholat bersama imam, ya, sholat tarawih bersama imam, tuntas selesai sampai witirnya, maka Allah catat dia sholat semalam suntuk. Ya, semalam sepanjang malam tuh dia dicatat sholat oleh Allah. Tapi kalau tidak sampai witir bersama imam, rugi dia, tidak dapat keutamaan itu. Ya, hanya saya sering mendapati masjid sholat tarawih sama imam karena 2-3, ketika 8 rakaat dia pulang. Ada kan yang begitu? Ya. Karena dia ini golongan 8, ya. Madhabnya 8, artinya masjid 23, 23 dengan witir. Jadi yang 8 pulang, rugi sebenarnya. Ya, kenapa? Karena tidak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Dan itu pun belum tentu dia nanti witir, bisa lupa itu. Coba kalau nggak percaya cek 8 rakaat dia pulang, dia nggak witir sendiri langsung. Kalau dia langsung nggak apa-apa ya, witir sendiri mundur di masjid, pulang dalam keadaan sudah witir. Kadang-kadang dia nggak tahu ilmunya, pulang aja udah. Ternyata dia nggak witir, rugi nggak dia? Rugi. Ya, nggak ditutup dengan witir sholat. Maka itu fenomena yang ada. Kita lebih semangat ibadah di siang hari daripada malam hari ternyata. Padahal seharusnya sudah makan, sudah kenyang, sudah segar, itu lebih semangat lagi ibadah. Makanya baca Qur'annya lebih kuatan siang ibu. Ibu kalau malam tadarus itu gampang ngantuknya kan? Ya kuat. Subhanallah. Padahal Ramadan itu identiknya Quran, identiknya ibadah Quran. Makanya para ulama itu menutup majlis-majlis taklimnya menjelang masuk bulan suci Ramadan diganti dengan majlis Quran. Semuanya Quran. Ya, subhanallah. Maka ini ilmu-ilmu kita harus pahami seputar bulan suci Ramadan. Ya, ihtitam yang terakhir Ibu. Nanti apabila Allah mentakdirkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, maka yang pertama kali ketika malam bulan suci Ramadan ini sidang isbat, kan biasanya pemerintah sidang isbat itu menentukan malam ini jatuh Ramadan atau enggak. Maka ketika ibu ternyata ketemu dengan Ramadan, yang pertama kali ibu harus ucapkan syukur kepada Allah. Ya langsung ibu kalau perlu sujud syukur, nggak apa-apa lah sujud syukur. Tapi kalau sujud syukur ingat hadap kiblat. Ya, sujud syukur jangan ngasal. Sujud syukur menghadap ke rumah tetangga, salah, menghadap kiblat, tutup aurat. Ya, makanya pemain bola itu sujud syukur di lapangan, saya tidak setuju itu. Kenapa? Karena satu, dia kadang nggak ngadep kiblat sujudnya, malah ngadep gawang. Ya. Kemudian celananya kadang, ya. Nah, jadi tidak pas. Sujud syukur itu memuliakan Allah. Masa sih dengan cara yang tidak etik ya gitu, tidak etis kan nggak mungkin. Nah makanya ibu boleh ketika nanti diketemukan dengan Ramadan banyak syukur kepada Allah. Ya kenapa? Karena berapa banyak orang ingin ketemu Ramadan, ternyata Allah tidak ketemukan. Ya kan? Makanya Quran mengatakan faman syahida minkum syahra falyasubhu, kata Allah. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan? Menyaksikan itu maksudnya ibu melihat. Kan Ramadan itu tandanya hilal, bulan, ada bulan ya kan? Ya. Siapa yang melihat itu maka berpuasa. Kenapa? Karena banyak orang yang ternyata tidak melihat itu. Siapa mereka? Yang sudah di alam kubur. Ibu tahu, bapak tahu orang yang sudah di alam kubur itu ketika Ramadan datang dia minta sama Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar. Aku ingin merasakan indahnya dan istimewanya bulan Ramadan. Tapi kan nggak bisa, sudah mati dia. Makanya yang diberi kesempatan hidup banyak syukur kepada Allah. Karena kalau sudah syukur yang ibu ucapkan pertama kali, konsekuensinya adalah Allah akan tambahkan kebaikan. La in syakartum la azidannakum, ditambah kebaikan. Dan orang yang syukur itu maka dia tidak hanya lisannya, maka dia nanti siap untuk melakukan apapun perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan. Maka ibadahnya menjadi ringan. Kenapa? Karena awalnya disyukuri, ya, apapun yang Allah berikan kepada dia. Jadi jangan masuk Ramadan pertama langsung koneknya kepada dunia. Ya Allah, saya ketemu Ramadan nih.
Ini kalau jualan gamis mau kena dari sekarang kayaknya 10 hari Ramadan laku keras ini. Akhirnya yang dipikirkan apa? Planning pertama ke Tanah Abang. Nah, jadi bukan planning pertamanya bukan ke masjid, tapi langsung kapan ngatur jadwal ke Tanah Abang. Ayah anterin ke Tanah Abang. Kapan ngatur jadwal bikin kue nastar, kue lebaran-lebaran. Subhanallah. Justru yang dipikirkan adalah kapan kita beli makanan, kapan kita beli baju-baju lebaran untuk diberikan kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu bagus ya. Jadi jangan untuk kita lagi. Jadi ini mungkin yang bisa kita bahas kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini disampaikan menambah hazanah, menambah manfaat untuk kita mempersiapkan bulan suci Ramadan ya. Terus nanti kalau ditakdirkan juga ibu ketemu lebaran, coba ambil sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu sunnah ketika Ramadan, lebaran maksudnya, Nabi membahagiakan anak-anak yatim. Jadi lebaran yatim itu bukan Muharram doang, bukan. Ya, ibu coba cari anak yatim. Rasul pernah berjalan ibu, itu ketika anak-anak kecil semuanya bercanda, berlari, pakai baju baru. Rasulullah melihat anak itu di pojok diam. Lalu ditanya oleh Nabi, ya gulam, wahai anak, kenapa kamu diam? Kamu tidak seceria teman-temanmu itu? Apa kata dia? Bagaimana aku ceria ya Fulan, bapakku sudah wafat. Ya, aku ini yatim. Ibuku tidak bekerja. Aku tidak bisa punya baju baru seperti mereka. Aku tidak bisa bahagia seperti mereka. Mereka punya ayah, punya ibu. Kata Rasulullah apa? Kamu jangan sedih ya. Rasul mengambil pakaian untuk diberikannya dan Rasul mengatakan, kamu senang nggak kalau aku jadi bapakmu? Jadi kan aku bapakmu sekarang. Subhanallah. Ya, jadi ingin membahagiakan anak yang bersedih, Nabi membolehkan Nabi untuk menjadi bapak angkat. Itu juga bagus. Kalau bapak-bapak nih di jalan ketemu anak yang sedih, anak yatim, ya, nak jangan sedih. Jadikan aku bapakmu. Tapi cukup jadikan aku bapakmu, jangan jadikan ibumu istriku, jangan. Iya, Jangan kan kita tambah-tambahin. Ya. Kalau itu ada bonus yang berbeda. Ya. Jadi subhanallah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menambah hasanah, menambah kebaikan kita. Semoga Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan bersama keluarga kita semuanya. Amin. Amin. Jazakumullah khairan wa istimaikum. Saya kira cukup. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Syukran. Allah bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Terima kasih. Tapi mau nanya, kalau Iya, kita dulu ini ya. mau dikasih. Sabar. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Ustaz Taufik, Mita. Jadi sebelum ke sesi pertanyaan, karena di sini udah lengkap, ada abang saya Ustaz Taufik sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sejak minggu lalu. Siap. Jadi saudara-saudaraku, kalau bisa merangkum sedikit sebelum sesi pertanyaannya dari Ustaz Taufik adalah dua hal yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah intisari dari bulan Ramadan. Di antaranya kita harus rindu dengan bulan Ramadan ya. Kemudian surga itu seakan-akan memanggil kita untuk menentukan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam sana. Iya. Selanjutnya Ustaz Taufik juga menjelaskan mengenai apa sih yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang sebenarnya sudah tiap tahun juga kita lakukan, tapi agar lebih baik, yang pertama itu adalah perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama, dan beberapa tata cara yang baik yang sudah Ustaz Taufik sampaikan, seperti tidur bukan berarti ibadah kecuali kita niatkan, kemudian kita berbuka itu dengan yang manis, tata cara juga sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi. Dan sahur yang baik itu menjelang azan subuh tadi ya. Dan yang terakhir Ustaz Taufik menyampaikan kita harus mengucapkan syukur kepada Allah apabila kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sebelum saya buka sesi pertanyaan Ustaz Taufik, mungkin saya ingin menjawab apa yang Ustaz Taufik pikirkan dari tadi. Mungkin salah fokus, banyak anak-anak gitu ya. Jadi kayak film Warkop DKI Ustaz. Jadi banyak anak-anak rupanya beda-beda, tapi percayalah bahwa ini masih satu keluarga. Jadi ini dari orang tuanya kandung gitu. Karena kebetulan cuma 16 cucunya. Jadi 17 mau 18 ya? Mau 17 ya? Iya. Jadi buat bikin satu kelurahan sendiri juga sebenarnya udah bisa gitu. Nah, selanjutnya silakan saudara-saudara, teteh, kalau memang ada yang ingin tanyakan ke Ustaz Taufik langsung.